Semangat pagi, sahabat QB Leadership Center. Apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap optimis, dan tetap semangat. Kali ini, tidak seperti biasanya, saya akan mengupas atau mengambil intisari dari buku. Sebuah buku yang berjudul Leaders Eat Last. Why Some Teams Pull Together and Others Don't. Buku ini ditulis oleh Simon Sinek. Saya akan mulai beberapa pembahasan inti di buku ini. Yang pertama adalah sadari kebutuhan manusia untuk merasa aman. Jika kondisi tertentu terpenuhi dan orang di dalam organisasi merasa aman di antara satu sama lain, mereka akan bekerja sama untuk mencapai hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh mereka apabila bekerja sendiri-sendiri. Hasilnya adalah organisasi mereka menjadi lebih unggul daripada para pesaingnya. Ya. Jadi Simon memulai bagian pertama dengan cerita tentang seorang tentara AS Amerika Serikat bernama Johnny Bravo. Dia dengan berani mempertaruhkan nyawanya hari demi hari untuk rekan-rekannya. Ketika ditanya mengapa dia mau mengorbankan hidupnya di garis pertempuran untuk orang lain, dia menjawab, karena mereka akan melakukan hal yang sama untuk saya. Intinya, saya memperhatikan orang lain karena saya menghargai orang lain. Apakah mereka ada di ring satu saya atau tidak, tetap saya akan hargai mereka seperti saya menghargai diri saya dan orang-orang terdekat saya. Peran kepemimpinan adalah memberikan perlindungan dari atas. Berikan prioritas pertama pada sumber daya manusia. Yang kedua baru profit. Ya. Banyak perusahaan yang mementingkan profit terlebih dahulu baru sumber daya manusia. Ketika kita mementingkan manusianya dulu, maka ini akan membantu membuat tim kita merasa dihargai dan merasa dipercaya. Dan ketika tim kita saling percaya, banyak hal-hal hebat yang akan terjadi. Di antaranya adalah sinergi. Prinsip yang kedua, tumbuhkan dan rawat circle of safety Anda. Ya, saya menerjemahkannya dengan zona aman Anda. Ya. The whole purpose of maintaining the circle of safety is so that we can invest all of our time and energy to guard against the dangers outside. It's the same reasons we lock our doors at night. Jadi tujuan membentuk zona aman ini, lingkaran aman ini di tempat kerja adalah agar kita tidak sibuk melindungi diri, berperang di dalam, ya, tetapi kita mencurahkan segenap energi untuk melayani pelanggan, bersaing melawan kompetitor, ya, sehingga kita bisa unggul di dalam persaingan. Nah, lingkaran keamanan Sinek ini memberikan pesan bahwa kita harus fokus untuk membantu satu sama lain. Ketika kita tahu dan percaya bahwa orang-orang di dalam lingkaran keamanan akan mengawasi kita dan melindungi kita dari bahaya dari luar, maka kita akan terdorong untuk bebas bertukar informasi. Menyampaikan ide-ide, tidak khawatir ide-ide kita dicuri oleh orang lain. Sebaliknya kalau persaingan itu terjadi di dalam, maka kita akan menyembunyikan ide-ide. Akibatnya inovasi, kreativitas tidak bisa tumbuh. Jadi pelajaran yang bisa dipetik adalah kebiasaan-kebiasaan apa yang baik yang perlu kita kembangkan untuk membangun dan merawat circle of safety di lingkungan yang kita pimpin. Yang ketiga adalah berempati. Ya. Organisasi-organisasi yang hebat memiliki budaya di mana para pemimpinnya memberikan perlindungan dari atas dan orang-orang di lapangan saling menjaga. Ini adalah alasan mengapa mereka bersedia untuk bekerja keras dan mengambil
jenis resiko yang mereka lakukan. Dan ini bisa dicapai berkat empati. Ketika lingkungan di tempat kerja kita adalah lingkungan yang kondusif, memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, menyemangati, merangsang untuk terus belajar, merasa dihargai, dan membuat orang-orang merasa signifikan berkontribusi, kita akan melakukan lebih dari sekedar survive. Kita akan tumbuh dan berkembang. Ya, kita akan membumbung tinggi lebih dari yang diharapkan. Dan adalah tanggung jawab pimpinan untuk menyiapkan kondisi lingkungan yang tepat agar hal ini bisa terjadi. Kita tidak bisa merubah orang lain. Yang kita bisa ubah adalah membangun lingkungan yang bisa mendorong perubahan. Dan jika kita ingin melihat perubahan, kita perlu mengurangi fokus pada diri sendiri dan lebih banyak fokus kepada orang lain, kepada tim, kepada organisasi. Kemudian yang keempat, belajar untuk menggunakan hormon bahagia. Ya, setiap orang percaya bahwa kita harus mengutamakan orang lain. Bahwa jika kita tidak memperhatikan orang lain, memperhatikan kelompok, maka kelompok tidak akan menjaga kita. Sebagian yang lain percaya bahwa kita harus mengutamakan diri sendiri dulu. Jika kita tidak menjaga diri sendiri terlebih dahulu, maka kita tidak akan berguna bagi orang lain. Faktanya, keduanya benar. Ya. Di bukunya, Simon membuat analisa yang komprehensif tentang apa yang mendorong kita melakukan apa yang kita lakukan. Dengan latar belakang biologi dan antropologi, dia menjelaskan cara otak kita bekerja melalui 4 hormon di dalam tubuh kita. Buku ini banyak sekali membahas 4 hormon kebahagiaan dan bagaimana hormon-hormon ini mendorong kita dalam peran kepemimpinan. Kita memiliki 4 hormon di tubuh kita yang mendorong perilaku. Yang pertama adalah endorfin, ya, hormon penghilang rasa sakit. Kemudian ada dopamin, hormon pencapai tujuan. Kemudian ada serotonin, hormon kepemimpinan. Dan ada oksitosin, hormon kasih sayang. Simon menyebut 2 yang pertama adalah hormon mementingkan diri sendiri, ya, hormon egois. Kemudian yang 2 yang di bawah yaitu serotonin dan oksitonin adalah hormon mementingkan orang lain, ya. Jadi membantu hormon mementingkan diri sendiri yaitu endorfin dan dopamin ini berfungsi untuk membantu kita menyelesaikan sesuatu. Sementara hormon mementingkan orang lain, serotonin dan oksitonin membantu memperkuat ikatan sosial kita, membangun koneksi dan membangun kolaborasi. Nah, endorfin dan dopamin adalah hormon kemajuan karena membuat kita merasa nyaman saat mencapai tujuan dan menyelesaikan berbagai hal. Kebanyakan pemimpin menggunakan taktik berbasis rasa takut, ya. Contohnya manajemen perintah dan kontrol, ya. Yang terbukti sebetulnya tidak efektif. Ini hanya meningkatkan ego kita, membuat dopamin menyembur ke seluruh tubuh kita. Dan hal ini seringkali membuat kita merasa nyaman di atas pengorbanan orang lain. Dan itu tidak baik, ya. Endorfin dan dopamin ini sangat adiktif, ya. Ada istilah yang namanya runner's high, ya. Jadi para pelari itu ketika habis berlari membuat otot-ototnya bekerja keras, ya, maka hormon endorfin itu akan menyembur dan kita merasakan rasa bahagia, rasa sakit-sakitnya itu tertutup, ya. Kemudian dopamin adalah bahan kimia yang bisa berbahaya apabila disalahgunakan. Ya, contohnya kokain, nikotin, alkohol semuanya meningkatkan dopamin di tubuh kita, ya. Dan kita bisa menjadi kecanduan kokain, nikotin, alkohol yang memberikan kepuasan dan kesenangan yang hampir instan yang diakibatkan oleh dopamin. Nah, hal-hal yang menghasilkan dopamin adalah ketika kita menyelesaikan
suatu tujuan. Contohnya, mungkin ada di antara kita, saya termasuk sering membuat checklist ya, pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini. Ketika salah satu pekerjaan selesai, kita cek ya, dan itu rasanya puas ya, rasanya menyenangkan karena pekerjaan telah berhasil diselesaikan. Yang keluar adalah hormon dopamin. Nah, serotonin dan oksitonin adalah hormon kontribusi, rasa percaya dan sense of belonging. Ya, hormon ini mendorong sinergi yang sehat dan perlu, yang menghasilkan lebih banyak kerjasama dan lebih banyak kolaborasi. Ya, pemimpin perlu lebih banyak menggunakan hormon ini. Pemimpin tidak cukup sekedar membuat memo dari ruangan kerjanya, lakukan ini, lakukan itu. Melainkan perlu menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita ada di sana bersama tim, dan yang kita pimpin dalam susah dan senang. So, bagaimana menggunakan hormon-hormon bahagia ini? Ya, Sinek menceritakan kisah hebat tentang sebuah perusahaan yang nyaris menghadapi krisis, ya, keuangannya sangat parah. Tapi mereka terus berpikir, mencari cara. Ya, mereka tidak ingin mem-PHK. Bukannya tidak pernah dipertimbangkan, pernah, tetapi itu merupakan alternatif yang paling akhir. Nah, Robert Chapman, CEO dari perusahaan ini, CEO-nya namanya Barry Wehmiller, dia sangat peduli kepada pegawainya dan dia sangat ingin menghindari PHK. Lalu, apa yang akhirnya dilakukan? Yang dilakukan adalah kebijakan cuti. Jadi semua orang dari atas, dari CEO sampai dengan ke yang paling bawah, harus mengambil cuti 4 minggu dalam 1 tahun yang tidak dibayar. Ya. Nah, kebijakan cuti ini membantu menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran di masa-masa yang sangat sulit itu. Nah, karena pemimpin perusahaan menolak untuk melakukan PHK dan memilih cara yang lain, menunjukkan kepeduliannya kepada para pegawai, yang terjadi adalah para pegawai menjadi sangat kompak, bekerja sangat keras untuk kemajuan perusahaan sehingga perusahaan bisa bangkit, bisa sukses kembali. Ya. Jadi semua ini dimulai oleh seorang pemimpin. Jadi pelajaran apa yang bisa dipetik dari sini? Sebagai pemimpin kita perlu memahami bahwa tanggung jawab ada pada pemimpin. Ya, untuk membentuk lingkungan kerja yang aman, sehingga anggota tim terinspirasi untuk kompak, untuk bekerja sama, dan bekerja all out untuk kepentingan organisasi. Dan jika kita dalam kesulitan keuangan, PHK adalah opsi yang paling akhir, bukan yang pertama. Kemudian yang kelima, kelola hormon kortisol. Ini adalah kelola stres. Jadi ketika kita dalam tekanan yang ekstrim, baik di rumah atau di pekerjaan, badan kita akan menyemburkan hormon kortisol. Dan ini berbahaya. Kortisol adalah hal yang baik dalam dosis yang sangat kecil. Tetapi dalam lingkungan kerja yang permintaannya sangat tinggi, sangat demanding, seperti saat ini, di mana pemegang saham menekan eksekutif menekan para manajer menekan para pegawai yang di lapangan, maka cara seperti ini membuat semua orang menjadi stres. Ya. Sebagian besar tenaga kerja di Amerika, lebih dari 50%, mengalami gaya manajemen penyebab kortisol ini. Ya, akibatnya, sebagian memilih keluar, sebagian lagi yang tidak punya kemewahan untuk keluar karena membutuhkan pekerjaan itu, mengalami stres dan ketidakstabilan emosi, sehingga kinerja pun menjadi turun. Jadi bagaimana kita menangani hal ini? Diawali dengan berhenti marah-marah, buang gaya kepemimpinan command and control, dan mulailah bekerja sama. Ya. Salah satu cara yang paling efektif untuk memerangi stres adalah dengan menemukan cara untuk berkolaborasi.
membangun hubungan yang baik dengan orang lain, mengatasi masalah sulit itu bersama-sama. Nah, jadi pelajaran yang bisa dipetik untuk mencegah kortisol jahat adalah sebanyak mungkin melakukan interaksi tatap muka. Ya, ikatan yang terbentuk ketika kita mampir ke meja anggota tim, meskipun cuma mengatakan halo, apa kabar, itu sangat berarti. Ya, buang gaya kepemimpinan command and control, karena gaya itu membuat Anda terlihat seperti egosentris dan membuat tim tidak suka ketika Anda mencoba mengendalikan mereka, apalagi bagi generasi milenial. Yang keenam, identifikasi dan hilangkan sekat-sekat. Kerjasama dan saling membantu jauh lebih baik daripada kompetisi dan individualisme yang kaku. Perlakukan orang bukan seperti angka-angka, bukan seperti statistik. Ya, ketika orang dipresentasikan sebagai angka-angka dan prosentase pada spreadsheet, jauh lebih mudah untuk memberhentikan 4.000 karyawan. Ya, karena dia tidak lihat orang-orang, yang dilihat adalah angka-angka dan apa yang bisa dilakukan agar membuat perusahaan menjadi biru, menjadi positif. Nah, jangan biarkan pertumbuhan menghambat kemampuan kita untuk memimpin. Kenali tim kita. Melakukan hal ini akan mencegah kita memperlakukan mereka sebagai angka-angka di spreadsheet. Lalu gunakan angka ajaib 150. Apa itu? Ya, sebuah studi yang dilakukan oleh Profesor Robert Dunbar dari Oxford yang dikutip dalam buku ini menegaskan bahwa jalinan bekerja yang paling baik adalah dalam kelompok yang maksimum jumlahnya 150 orang. Lebih dari itu akan sulit bagi kita membangun bonding, membangun ikatan yang kuat, membangun hubungan yang baik, dan membangun hubungan saling percaya agar menjadi kelompok organisasi atau bisnis yang efektif. Jadi bagaimana dong kalau kita punya ribuan karyawan? Ya, yang bisa dilakukan adalah kita bagi dalam kelompok-kelompok yang jumlahnya 100 sampai 150, lalu kita berdayakan tim manajemen untuk memimpin kelompok-kelompok ini. Dan hentikan mengelola dengan gaya command and control dan mulai mengambil peran kepemimpinan. Ini berarti mereka harus mulai mengambil tanggung jawab dan membangun saling percaya di antara tim yang mereka pimpin. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik di sini juga tunjukkan kepada pegawai hasil kontribusi mereka. Ya. Sebagai ilustrasi, ketika orang menyumbang ke organisasi amal seperti charitywater.org, yaitu sebuah organisasi yang menyediakan air bersih bagi mereka yang membutuhkan, mereka mengirimkan foto kepada donatur tentang sumur yang dibayar dari hasil uang yang mereka kontribusikan. Keren kan? Nah, manusia menyukai hal-hal seperti itu. Mengapa? Karena saat orang bisa melihat perbedaan, kontribusi apa yang mereka buat, kemungkinan besar mereka akan lebih bersemangat lagi untuk berkontribusi lebih banyak. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Jadi karenanya bukan hanya dalam kegiatan sosial, di perusahaan pun kita tujukan kepada pegawai hasil kontribusi mereka sehingga mereka lebih semangat lagi untuk berkontribusi. Yang ketujuh, bukan hanya tentang uang. Ya, uang adalah abstraksi dari nilai barang atau usaha manusia. Ya, sebagai abstraksi, ia tidak mempunyai nilai yang nyata bagi otak kita yang primitif ini. Ya, nilai yang lebih nyata adalah makanan, tempat tinggal, atau perlindungan atau keamanan yang diberikan kepada kita. Jadi seseorang yang memberi kita uang ditafsirkan oleh otak kita tidak seberharga seseorang yang bersedia memberikan waktu, energi, dan perhatian untuk kita. Ya. Ilustrasinya begini, jika seseorang memberitahu kepada Anda bahwa mereka menyumbangkan $1.000 untuk amal akhir pekan lalu,
Kita mungkin berpikir dalam hati, hebat, ingin dipuji nih ya. Tetapi jika seseorang menyebutkan kepada Anda bahwa mereka menyumbangkan beberapa jam waktu mereka di penampungan tunawisma akhir pekan lalu, Anda mungkin berpikir, wah bagus juga ya, mungkin saya juga mesti berbuat sesuatu, mungkin saya juga harus berbuat lebih. Jadi sebagai pemimpin, kita harus menyumbangkan waktu dan energi kita untuk menunjukkan kepada orang-orang yang kita pimpin bahwa kita peduli. Ya, bukan hanya memberikan uang. Menetapkan tujuan dan mengukur hasil memang bagus. Tetapi selain membayar bonus-bonus, tidak kalah penting bagi kita adalah untuk memberikan waktu dan energi kita sendiri. Yang ke-8, selalu berbagi. Ini adalah quote dari Captain Market, ya. I can't delegate my legal responsibilities. I can't delegate my relationships, and I can't delegate my knowledge. Everything else, however, I can ask others to take responsibility for. Ya. Jadi Simon bercerita tentang Kapten Market dan pelajaran kepemimpinan yang dipelajarinya saat dia mengubah gaya kepemimpinan dari gaya command and control ke gaya kepemimpinan yang lebih sustainable, yaitu gaya kepemimpinan yang melibatkan semua orang yang dipimpinnya. Meskipun sang kapten tidak bisa mendelegasikan tanggung jawab legal, ya, tidak bisa mendelegasikan apa yang diketahuinya serta hubungan baik yang dimilikinya, tetapi dia bisa berbagi. Dan itulah yang dia lakukan. Dan itu pula yang dilakukan oleh para pemimpin terbaik. Jadi pelajaran yang bisa dipetik di sini, sebagai pemimpin, kita jangan sibuk menimbun apa yang kita ketahui. Kita harus membagikannya. Kita juga jangan berpura-pura seperti orang yang paling tahu. Kita juga perlu bertanya kepada orang-orang yang tahu. Termasuk kalau orang-orang yang tahu adalah tim kita. Ya. Dan saat kita mendapat manfaat untuk apa yang telah kita lakukan, kita pun perlu berbagi. Itulah cara membangun sinergi kebersamaan dan kekompakan. Yang ke-9, jangan saling menyalahkan. Ya. Ini ada quote dari tulisan Simon Sinek. Some current members of Congress blame the system of the speed with which news is able to spread in a wild world for their struggles and low approval ratings. However, they ignore the fact that they are the system, and the internet does not do them harm. It simply reports on the harm they do. Ya. Jadi, para pemimpin harus mengambil tanggung jawab. Organisasi yang kita pimpin adalah cerminan langsung dari kita dan kemampuan kita sebagai pemimpinnya. Jadi kalau organisasi kita kurang bagus, jangan salahkan organisasinya. Ambil tanggung jawabnya dan lakukan sesuatu untuk memperbaiki. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Dan mulailah mengambil tanggung jawab. Ketika kita tidak mengambil tanggung jawab, maka kredibilitas akan hilang. Begitu pula hal-hal yang ingin kita perjuangkan. Nomor 10. Latih otot-otot kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan yang baik itu seperti olahraga. Kita tidak bisa melihat perubahan pada tubuh kita dalam hitungan hari. Ya, hari ini olahraga, terus besok kita mulai nimbang, mulai ngaca. Udah berubah belum? Ya belum kelihatan. Ya, kita baru bisa melihat dalam hitungan bulan dan mungkin tahun. Kalau kita lihat foto kita setahun yang lalu dengan sekarang, kalau kita rajin berolahraga, baru kita akan bisa melihat perbedaannya. Dan demikian pula kepemimpinan. Ya, jadi pengaruh kepemimpinan yang paling baik itu dinilai secara jangka panjang. Ya, memimpin dengan melihat kepentingan jangka panjang adalah win-win-win untuk semua orang. Ya, ketika kita melihat begitu banyak CEO yang hanya memegang posisi mereka tidak lebih dari beberapa tahun saja, seringkali mereka mendasarkan keputusan mereka pada kepentingan terbaik sendiri untuk masa jangka jabatan singkat sendiri sebagai
pemimpin organisasi. Dengan kata lain, Mr. Joe, CEO, meninggalkan posisinya hanya dalam waktu 3 tahun, maka dia lebih memperhatikan keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan kesehatan, kemakmuran jangka panjang perusahaan. Dan itu egois. Ya, sebagai pemimpin kita tidak boleh demikian. Nah, Sinek memperkuat argumennya bahwa memimpin untuk jangka panjang lebih baik daripada memimpin untuk jangka pendek dengan membandingkan 2 CEO, dua-duanya sama-sama terkenal, ya mungkin Anda pernah mendengarnya. Yang pertama yang menurut dia adalah pemimpin jangka pendek adalah Jack Welch, mantan CEO General Electric. Dan pemimpin jangka panjang menurut dia adalah Jeff Sinegal, mantan CEO Costco. Ya. Sinek membandingkan GE dan Costco dengan mengukur keuntungan melalui naik turunnya saham mereka dan kemudian menghubungkannya dengan pasang surut itu ke keputusan yang dibuat oleh mereka. Nah, GE dengan CEO-nya Jack Welch pada saat itu dianggapnya merupakan gaya kepemimpinan jangka pendek. Jadi keuntungan di GE seperti naik roller coaster, ya, naik turun. Karena pengambilan keputusan yang tidak mempedulikan implikasi jangka panjang. Setiap tahun, Jack memberhentikan 10% manajer yang berkinerja terburuk di GE untuk menghasilkan kinerja yang baik. GE menghasilkan keuntungan dengan mengorbankan karyawannya. Dan ini adalah, menurut Sinek, orang yang tinggi hormon dopaminnya. Ya, dopamin adalah hormon pencapai tujuan. Nah, Costco dengan CEO-nya Jeff Sinegal pada saat itu, menurut penilaian Sinek, adalah kepemimpinan jangka panjang. Jeff Sinegal ketika Amerika berada dalam resesi, dia sangat memperhatikan karyawannya. Sinegal mengatakan bahwa mereka harus dibantu, karyawan-karyawannya ini harus dibantu pada saat sulit seperti ini. Jadi alih-alih mem-PHK, Jeff justru memberikan bantuan kepada karyawannya di masa-masa sulit seperti itu. Saham Costco stabil dan predictable. Ya, sepertinya kurang menarik ya kalau nggak naik turun. Tetapi perusahaan ini adalah perusahaan yang hebat. Kemajuan kinerjanya, keuntungannya, semuanya dapat diprediksi. Ya. Dan untuk retailer nomor 2 terbesar di Amerika jadi besar, maka predictabilitas itu lebih baik daripada spontanitas yang naik turun. Jadi pelajaran yang bisa dipetik, yang pertama, menilai pemimpin bukan berdasarkan apa yang mereka lakukan saat memimpin. Nilailah pemimpin berdasarkan apa yang terjadi setelah mereka pergi. Sadarilah seperti halnya Costco, bahwa karyawan Anda adalah seperti keluarga. Perlakukan mereka dengan baik. Memimpin untuk kepentingan terbaik organisasi dan menempatkan people, orang, di posisi pertama dan utama dengan mengembangkan lingkaran keamanan yang kuat melalui empati dan kepercayaan. Ketika lingkaran keamanan itu terbentuk, maka orang akan bisa dengan sepenuh hati bekerja sama, berjuang untuk kepentingan organisasi. Dan organisasi pun akan menjadi hebat. Nah, pesan dari buku ini sebenarnya sederhana. Tanggung jawab berhenti di meja pemimpin. Ya, dengan kata lain, kita yang memimpin mungkin tidak selalu memahami dampak peran kepemimpinan kita yang sebenarnya. Kedalaman dan luasnya kepemimpinan mengalir dari dewan direksi ke manajemen dan sampai terus ke orang-orang yang berjuang di lapangan setiap hari. Membentuk kebiasaan, membentuk budaya yang terus berputar dan pada gilirannya akan muncul kembali ke atas kepemimpinnya sebagai cerminan langsung dari gaya kepemimpinannya. Perlu juga diperhatikan, Sinek menggunakan hampir setiap lembaga keuangan besar sebagai contoh korupsi di Merrill Lynch, Wells Fargo, Citigroup, dan lain-lain. Sinek juga mengambil contoh demi contoh bagaimana perusahaan besar seperti Goldman Sachs yang
bergeser dari pondasi yang awalnya berfungsi sebagai dasar kesuksesan mereka menjadi organisasi yang berbeda. Ini terjadi ketika kepemimpinan dibentuk lingkungan yang sangat berlawanan dengan circle of safety, yang membuat karyawan bersaing satu sama lain, yang pada gilirannya membentuk mentalitas me first, yang menempatkan prioritas pada kepentingan pribadi dan menempatkan prioritas pada profit di atas people. Nah, contoh kepemimpinan yang buruk ini dikontraskan dengan contoh kepemimpinan yang baik. Ya, organisasi seperti NextJump, 3M, bahkan Marinir dipuji sebagai contoh kerjasama, kolaborasi, dan kreativitas yang luar biasa. Banyak juga kisah para pemimpin dengan dan tanpa otoritas formal yang menjadi contoh ciri-ciri karakter, nilai-nilai, dan etika yang patut dicontoh. Meskipun tidak ada prinsip baru yang diperkenalkan dalam buku ini, tetapi teori kepemimpinan lama dia perbaharui dengan contoh dan cerita yang menggambarkan realitas kondisi tempat kerja saat ini dengan sangat menarik. Mudah-mudahan berguna book review ini. Selamat menerapkan dan sukses bagi kepemimpinan Anda dan hasil.